Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Ilahi yang telah memberikan kesempatan kita hidup di buminya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dalam sisa usia ini secara produktif ya. Saya akan mengambil judul, mudah-mudahan benar ini ya, judul ini pas gitu maksud saya, yaitu bagaimana kita membuat matrik. Ini masyarakat mungkin kurang familiar dengan istilah matrik ya. Jadi sebuah tabel gitu ya, bahasa kita itu tabel, urutan ke bawah gitu dengan ke kanannya itu jenis-jenis daripada apa yang kita berbuat atas dasar sebuah firman dari Ilahi. Ini nanti Anda lihat kembali ya, supaya kita bisa berdekatan dengan perkataan ilahinya. Ini dari surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat ke-7. Ayat ini berbunyi begini. Waladina amanu wa amilus solihati alanukafirona anhum sayiatihim walanziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, amal soleh ya, pasti, kata-kata pasti ya, ini akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti, dua kali kata-kata pasti ini, akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tolong dihayati betul di situ, kepastian dari Ilahi ini tadi sebagai sebuah harapan ya. Jadi di sini juga dikatakan perbuatan buruk kita itu bahkan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Tapi ada syarat di situ, yaitu kita mengimanin ya, bahwasanya ini adalah sebuah janji Allah. Itu harus diimanin. Di dalam hidup kita sering sekali mendengar janji-janji manusia. Yang lalu sudah saya katakan, jangan pernah percaya dengan janji manusia, siapapun mereka, sampai mereka memberikan bukti. Tapilah percayalah dengan janji Allah, dengan janji Ilahi, karena janji Ilahi sudah terbukti. Nah, ini salah satu janji dari Ilahi ya, yang harus kita pegang sebagai sebuah motivasi untuk melakukan kebajikan, amal kebaikan ini tadi. Tidak macam-macam, hanya itu saja. Mengimani bahwa Allah akan menghapuskan, akan menerima, dan kita melakukan kebaikan. Yang jadi masalah ini teman-teman, saya prihatin. Ini ya, hampir banyak sekali di dalam masyarakat yang dinamakan kebajikan. Di dalam keislaman itu selalu dilarikan kepada masalah-masalah yang sifatnya ritual. Akhirnya dicari-carilah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, macam-macam, apakah itu doa dan sebagainya itu tadi. Padahal di sini tidak dikatakan masalah ritual, tapi kebajikan. Lalu bagaimana hubungannya dengan kebajikan menurut Al-Quranul Karim, supaya Anda berada di dalam jalan yang benar. Dan nanti Anda overlaykan, Anda catat ayat-ayatnya saya keluarkan ya, supaya semua ini
menjadi sebuah kebiasaan kita untuk bisa mengembangkan. Karena dari ayat yang saya baca itu pada dasarnya berhubungan. Yang pertama dengan sifat perbuatan dan zatnya, Al-Ghafur, Al-Ghafar itu ya di situ. Yang kedua, sifat perbuatan dan zat makhluk yang fana dan lemah ini, maka dikasih maghfirah karena lemah. Yang ketiga, kesadaran makhluk terhadap kedua hal tersebut sehingga muncul perbaikan yang dengan itu disempurnakan dengan penghapusan dan penggantian amal yang buruk dengan amal yang baik. Ini kan bukan main ya. Harusnya itu dijadikan sebagai pintu masuk untuk kita memanfaatkannya dengan ayat tadi. Sudah dicatat ya, Al-Ankabut 29 ayat 57. Ayat berapa tadi? Al-Ankabut 29 ayat 7. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini tadi. Nah, sekarang amal kebajikan atau amal soleh itu apa saja yang ada tuntunannya dari Al-Quran? Yang pertama, amal, kalau saya gunakan matrik menurut Al-Quran itu pada dasarnya kalau kita bagi ada dua amal soleh atau kebajikan itu. Yang sifatnya ritual. Ritual itu artinya dilakukan berulang-ulang dan berkali-kali dengan sebuah sistem yang sejenis, yang sama. Ini. Yang kedua, perbuatan yang sifatnya non ritual, artinya non ritual itu anytime, ya, tidak ada padanannya, tidak ada rukunnya. Nah, yang pertama, yang ritual, saya masuk. Ini amal kesolehan ini. Yang pertama adalah sholat. Ya, sholat jelas ada perintahnya, aqimus sholah dan zakat, wa atuz zakah. Dua-duanya itu amal kesolehan. Bahkan waktunya tentang sholat 5 waktu itu tadi, Anda bisa membuka itu ayatnya itu. Ya, surat kedua ayat 45, surat kedua ayat 238, surat 11 ayat 114. Nanti silahkan sendiri karena banyak ini. Setiap perbuatan ini saya keluarkan ayatnya. Kemudian sholat tahajud, ini jelas di dalam Quran itu ya. Surat ke-17 ayat 79 itu di situ. Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh kita, oke, itu ada rujukannya memang dan ada contoh kenabian. Ya, yang kedua puasa. Puasa jelas perintahnya itu di dalam surat kedua ayat 183 yaitu puasa Ramadan, selesai. Ya. Nah, dan alhamdulillah Anda semua melakukan yang pertama, yang kedua. Zakat, infak dan sedekah. Saya jadikan satu paket. Tentang zakat, surat kedua ayat 110 ya. Itu tadi. Tentang infak ini ya, ayat kedua surat kedua ayat 198 tentang sedekah ya. Surat 58 ayat 12 13 dan surat 23 ayat 60. Itu semua ada rujukannya di dalam Quran. Haji dan umroh Anda buka itu di dalam surat kedua 196 dan surat ke-22 ayat 27. Nah, kalau itu sudah dilakukan, makanya yang lalu kenapa saya ngajak teman-teman, mari umroh ya. Alhamdulillah mereka yang mengikuti saya dan mengiyahkan ikut umroh itu sekarang kan jadi kenyataan.
bahwa untuk umroh saja sulitnya setengah mati, ya syukurin itu. Jadi saya sudah memprediksi atas dasar firman ini tadi bahkan terjadi kejadian seperti ini, sehingga yang lalu sampai tiap tahun kita berangkat umroh, ya dalam rangka bersyukur itu yang lalu. Bagi mereka yang terpanggil yang lalu, syukurin itu kebersamaan dengan kajian Bima Sakti dan seterusnya. Itu tentang ritual yang semuanya ada rujukannya di dalam Quran dan ada contoh kenabian. Sekarang tentang non ritual. Satu, kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Itu surat ke-18 ayat 65 dan 66. Nanti dilihat sendiri. Sambil melihat ya Ton atau yang lain nanti dilihat, boleh ditanyakan. Ini saya keluarkan saja, catat saja dulu. Yang kedua tentang mencari nafkah. Nah, mencari nafkah pengertiannya mengambil nafkah. Itu surat ke-62 ayat 10. Itu tadi. Tentang bertebaran di bumi, mengembara, surat ke-9 ayat 112. Tentang kita disuruh silaturahim seperti ini, ya Anda dengan saya di sana ini silaturahim. Surat keempat ayat 1. Tentang menyampaikan pengetahuan, ini amal-amal kebajikan. Saya menyampaikan pengetahuan ini tadi kepada Anda semua ini karena ada perintahnya. Surat kelima ayat 68 dan surat ke-15 ayat 94. Tentang menolong sesama, ya. Surat ke-37 ayat 25. Tentang menolong al-Islam. Ini, Islam ini harus ditolong, diselamatkan. Tadi sudah nyampaikan saya, ya. Banyak orang yang mau membelokkan kemurnian Islam itu dengan bid'ah dolalah tadi itu, ya. Saya menyampaikan dalam rangka menolong, memurnikan. Itu karena ada perintahnya. Surat ke-47 ayat 7. Nanti dibaca itu surat 47 ayat 7. Kok Islam perlu ditolong? Iya ditolong, dihidupkan cahaya Allah ini tadi. Itu tugas kita. Tentang menjaga alam lingkungan. Ayat surat 55 ayat 7 ayat 9. Surat 26 ayat 183. Saya gelontor, ya. Saya tidak menggunakan hadis, Anda lihat di sini. Tentang penelitian dan pengamatan. Surat ketiga ayat 137. Nah, di sana itu ada istilah sunnah Allah, itu disuruh memperhatikan. Dan ayat ke-26, surat ke-26 ayat 7 tentang tanaman dan seterusnya. Tentang perintah berkeluarga, surat kelima ayat 5. Tentang perintah bersyarikat, surat keempat ayat 100. Tentang makan minum halal dan thayyib, baik, surat ke-80 ayat 24, surat kedua ayat 172. Tentang mencari teman yang baik, surat keempat ayat 69 dan disuruh menjauhi orang-orang bodoh, surat ke-28 ayat 55. Tentang bertobat, surat kedua ayat 160. Tentang kita disuruh bersyukur, surat keempat ayat 147 dan surat ke-7 ayat 10. Tentang kita disuruh bertafakur, amal-amal kesolehan, surat ketiga ayat 191 sampai dengan ayat 195. Tentang beretika, orang Islam itu harus punya etika, moral. Surat ke-17 ayat 24. Tentang mendidik, surat ke-31 ayat 13 dan 16. Tentang ujian dalam hidup, surat kedua ayat 155 sampai 156. Yang lain tentang berbuat mana suka, terserah Anda.
surat ke-6 ayat 135. Banyak sekali, tapi saya unduh ini di sini ini hampir poinnya yang non ritual ada 22 item ya. Anda bisa lihat ini dari Quran semua yang dibegikan dan dikeluarkan. Dicarilah hadis-hadis palsu, dicarilah kemudian dalil-dalil yang tidak jelas dari mana asalnya. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini umat Islam itu tidak bingung apa itu daripada Islam itu. Ini di dalam Quran semua. Hanya mungkin Anda baca tapi Anda tidak paham bahwa itu adalah sebuah rujukan. Mudah-mudahan dalam tausiah yang singkat ini saya sudah mengeluarkannya ya. Artinya dengan demikian berarti Pak Ika membaca, mempelajarin ya isi Al-Qur'an itu tadi, demikian banyaknya surat dan ayat yang saya keluarkan. Belum lagi yang lain yang sifatnya adalah non empiris, mungkin lain waktu. Mudah-mudahan pengantar saya dalam Zoom meeting ini menjadi sebuah pola berpikir secara matrik Anda di dalam menilai sampai sejauh mana atau poin-poin mana yang belum Anda lakukan dan poin-poin mana yang sudah Anda lakukan. Kalau sudah Anda lakukan bersyukur, minta disempurnakan. Kalau Anda belum dilakukan, mohon perlindungan kepada Allah agar Anda diberikan kekuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.